Menurut saya, pendakian itu berhasil bukan ketika kita sampai puncak, melainkan saya bisa bertemu dengan pendaki yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Ke Gunung Prau untuk kesekian kalinya. Ya, kalian gak salah dengar. Ini ke-9 kali saya pergi ke Gunung Prau, tapi dengan partner pendaki yang berbeda lagi. Saya, Ricky Angga, Muhammad Saifuddin yang biasa dipanggil Ucai, Ilham Rizaldi, Rahayu Lutfifa, dan Heavy. Kali ini kita akan mendaki ke Gunung Sejuta Umat. Yap, kalian benar, Gunung Prau. Saya, Rahayu Lutfifa, dan Mbak Hevi berangkat pada tanggal 29 Mei, tepatnya pada hari Kamis. Tapi sebelum itu, Muhammad Saifuddin atau biasa dipanggil Ucai dan Ilham Rizaldi, mereka sudah berangkat H-1 sebelum kita berangkat. Kenapa? Karena mereka melakukan tektok dulu di Gunung Sumbing. Setelah itu mereka langsung ke Gunung Prau buat pendakian bersama. Kami bertiga memutuskan buat bertemu di Terminal Bungurasi, Surabaya, karena memang jarak rumah kita nggak berdekatan. Sudah lama badan ini tidak menduduki kursi dari bis Eka, bis ternyaman yang menurutku selama aku berangkat pendakian ke gunung-gunung Jawa Tengah. Ternyata kita ketambahan personil, yaitu Haidir, salah satu adik dari Rahayu Lutfifa. Setelah saya datang, saya bergegas bertemu teman-teman yang lain dan memutuskan buat naik ke bis. Nah, jadi karena kameramen gak ikut, otomatis ngesut sendiri. Nih. Hai. Jam sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Karena estimasi Surabaya ke Magelang itu membutuhkan waktu 7-8 jam, akhirnya kita memutuskan buat bergegas untuk naik ke bis, biar supaya nanti sampai Magelang nggak kesiangan. Karena saya juga ada janji sama orang Magelang buat transportasi ke arah Gunung Praunya. Dari dulu sampai sekarang, kalau saya pergi ke Jawa Tengah untuk hiking atau sekedar traveling, saya memutuskan buat naik bus Eka karena pertama nyaman, kedua murah, ketiga aman. Dan ternyata untuk perjalanan kali ini saya beruntung mendapatkan livery bus yang terbaru, semuanya serba baru. Nyaman sekali. Untuk harga tiket bus Eka ini dari Surabaya ke Magelang dibanderol dengan harga 180, sudah include makan. Setelah mode malam dinyalakan, yang lain bergegas tidur, sedangkan aku menggabut ria. Ada nggak sih kalian yang kalau pergi traveling itu selalu nggak bisa tidur? Nggak tahu kenapa. Padahal badan juga udah capek, tapi nggak bisa tidur karena udah terlalu seneng kali ya. Sampailah kita di rumah makan Duta Ngawi. Oh ya, kalian kalau naik bus Eka memang sudah include makan di sini ya. Kalian juga bisa kalau pesen tiket tanpa makan. Jadi potongannya 20.000 dari tiket normalnya. Jadi di sini tuh kalian bebas mau milih makan apa. Satu kupon itu 1 kali makan ya. Kalau kesini biasanya itu aku makannya nasi geprek. Cuman berhubung perjalanan lagi rame, nasi gepreknya habis. Jadi aku nyobain nasi ayam bakarnya. Ternyata juga gak kalah enak. Ternyata Mbak Evi sama Haidir juga ikutan pesen nasi ayam bakar. Dasar plagiat. Setelah kita cuci-cuci muka, kumur, akhirnya kita mutusin buat makan. Karena memang makan di sini tuh dibatasin waktunya. Setelah makan, akhirnya kembali ke bis. Oh ya, bis yang kita naikin
seat dari tengah ke belakang itu memang gak ada orang, jadi kayak travel pribadi. Mau gak mau selesai makan kita harus tidur karena nanti pasti banyak kegiatan. Akhirnya kita bangun dan wow, kita disuguhkan dengan pemandangan yang ciamik. Gak lama kita bangun, akhirnya kita udah sampai di Terminal Magelang. Ternyata Terminal Magelang itu sekarang makin bagus. Setelah 1 tahun aku kembali ke sini lagi. Karena kedatangan kita di Magelang itu ternyata 1 jam lebih cepat, jadi terpaksa kita harus nunggu si Rizal karena si Rizal juga masih ada kerjaan. Setelah si Rizal selesai ngerjain kerjaannya, dia pasti langsung jemput kami. Lah karena kami lama nunggunya, jadi kami mutusin buat sekedar menikmati suasana di daerah deket Terminal Magelang. Kita keliling, kita jalan-jalan, ternyata moment of view-nya bagus, itu kelihatan Gunung Sumbing. Kita juga sempetin ngobrol satu sama lain, kenalin diri lebih dalam lagi satu sama lain. Buat apa? Buat kita nambah chemistry. Toh kalau naik gunung kita udah dapat chemistry, makin enak perjalanannya. 1 jam berlalu, akhirnya si Rizal sudah datang buat jemput kita. Oh iya, si Rizal ini temenku dari kecil. Kalau aku pulang ke Magelang, sampai detik ini silaturahmi kita selalu baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah. Jadi buat kalian kalau mau ke Gunung Sumbing, Sindoro atau gunung-gunung Jawa Tengah, kalian bisa kontak si Rizal ini lewat Instagramku. Dia itu orangnya humble banget pokoknya mah.